Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adhani amilah fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita secara afiah di masjid yang penuh berkah ini, di majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah selalu membasurkan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan salawat ini senjata doa, dikatakan salawat ini mujarrabah, dikatakan salawat ini asy-syifa, yang mana segala sesuatu Allah jadikan bi anna Muhammadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat Nabi Muhammad di yaumil akhirah nanti. Amin. Allahumma amin. Yang pertama al-fakir kharmati rahibul imdai, mudah-mudahan serta afiah, diberkahkan pondok pesantrennya, diberkahkan majelisnya, disetafiahkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabul hajah. Dan antum semua mudah-mudahan Allah jadikan daripada saleh solihah, lelaki yang saleh dan perempuan yang salehah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sana Allah memerintahkan dengan sendirinya untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyuruh Rasulullah mengatakan kepada kita fattabi'uni, ikuti aku. Segala sesuatu di dunia ini Allah ciptakan untuk mengibadah kepada Allah. Bumi, tata surya, bintang-bintang, bulan, matahari, Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Di sana makhluk yang Allah ciptakan paling sempurna, yang disuruh semua taat kepada di antara makhluk itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insan, yang dia hidup, an-nas, manusia, disuruh mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita mengharapkan apa? Hidup ini tertata rapi, hidup mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makna atau yang disebut itu hub, kecintaan. Langit sujud kepada Allah, bumi sujud kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa bumi itu sujud kepada Allah? Kenapa langit ini sujud kepada Allah? Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memahami ayat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang Imam Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi, di sana mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, tentang din agama Islam itu dengan kita memahami keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu menjadi kecil bagi seorang hamba yang nyambung hati ke Rasulullah. Semua itu enggak akan berarti menjadi sesuatu yang menjadikan orang itu merasa apa-apa itu besar kalau dia menghubungkan hati kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah sudah serahkan kepada Nabi. Allah suruhkan kita hamba Allah ini mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan apa keuntungannya kalau kita mengikuti Rasulullah? Segala sesuatu apa yang kita punya itu sah menjadi milik kita karena Nabi Muhammad. Kuku kita, rambut kita,
tangan kita, pergelangan tangan kita siku, atau itu pergelangan tangan di pergelangan tangan ujung, atau itu kaki atau mata kaki, atau siku-siku kaki, semua itu semua Allah titipkan akan menjadi milikmu, akan menjadi kepunyaan kita di saat mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati orang-orang yang jauh daripada mengikuti Sayyidina Rasul Sayyidina Muhammad ini, fatwanar, Allah akan enggak selamatkan orang itu. Oh, kalau enggak diselamatkan berarti Allah membiarkan, enggak bisa dibiarkan karena kita makhluk Allah. Ya, di neraka nanti itu hisab, akan mendapatkan azab. Orang yang enggak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min zalik. Hitam terus malam itu, langit Allah buat hitam di malam hari. Dulu enggak ada terang. Siang itu enggak ada dulu. Allah jadikan itu badi'us samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah jadikan selama 6 hitungan, enggak ada dulu matahari. Ketika itu, kenapa? Karena An-Nur Al-Mustafa. Karena Allah menjadikan satu makhluk ini Sayyidina Muhammad SAW min zatih, dari zatnya Allah. Dengan itu Allah jadikan alam semesta ini sebagai apa? Sebagai kita untuk bisa di dunia ini mengikuti uswatun hasanah, suri tauladan baik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taman surga itu didapatkan seorang ini hasil maksud di dunia saleh, di dunia ini apa? Amal-amalnya diterima Allah. Amal soleh itu apa? Salat, salat. As-salatu imaduddin. Kita gerak ini, siku kita ini nekuk. Di waktu salat perempuan itu merapat, lelaki merenggang. Di waktu salat disalamkan kita ke kanan, ke kiri. Yang dimana Sayyidina Muhammad SAW ini Rasulullah yang menyebabkan kita pertama-tama kali salat, ngerti tentang salat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ila yaumil qiyamah. Kenapa? Karena termasuk melaksanakan kita perintah Allah Subhanahu wa taala ini, ketaatan kita kepada Allah yang akan membuka surga kita nanti. Amin, Allahumma amin. Andai Allah Subhanahu wa taala tentukan kita menjadi orang yang bisa mengikuti Rasulullah SAW. Fattabi'uni, Nabi mengatakan dalam ayat tersebut, yuhibbukumullah. Terus Allah akan memberikan apa? Jembatan kita untuk menemukan kebaikan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus berarti kalau selama di dunia ini itu enggak ada orang mati terus suruh mengikuti Nabi, ya sudah telat. Ketika dajjal sudah tinggal tetap di neraka. Sudah kekal di neraka orang-orang kafir, orang yang enggak ada mengerti jannah, surga. Orang enggak ngerti kebaikan, orang yang jauh daripada rahmat Allah, Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu ini, kenapa di dunia kau disuruh sakit, kau disuruh terluka di dunia ini, jihad, benar-benar kau menjadi seorang pemimpin, aimmatul ard, menjadi orang yang apa? Mengedepankan dunia ini di belakang, dunia mengikuti. Kenapa? Karena hidup berjuang. Nah, dunia sajrul mu'min dikatakan. Dunia ini penjara kita. Dunia ini kita harus salat subuh. Dunia kita ini harus salat zuhur. Dan setelah selesai urusan-urusan dunia ini, Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya, terlepas sudah dari ikatan 5 waktu salat, setahun sekali puasa bulan Ramadan. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih, Beb? Aku ini makhluk, Allah ini Tuhan. Bayangkan, pikirkan itu. Bagaimana kita ini makhluk Allah, meminta ampun kepada Allah, itu bagaimana itu? Bayangkan, jangan hidup semau-maunya, semau-maunya. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan itu. Allah jadikan daun, Allah warnai daun-daun itu hijau, nggak ada daun merah, ya kembang itu, daun hijau. Maka dikatakan Rasulullah SAW, hubbu suarul akhdar,
Nabi senang warna hijau. Nah, kenapa? Karena segala sesuatu ini jangan ngarang-ngarang, nggak boleh. Itulah orang yang apa? Akan mendapatkan ampunan Allah dan istighfarin malaikat. Orang yang apa? Mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni terus dosa kita itu. Apa Islam? Islam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Islam? Islam akan teduhkan hatimu dari kemarau panjang selama umur hayatmu, selama hidupmu. Ataukah kemarau itu kau mampu kendalikan panas matahari di jiwamu itu? Karena orang merasa apa? Hidupnya ini hanya di dalam hatinya air, di dalam hatinya ini hanya awan putih yang bersih. Datang keberia, sombong. Ya? Karena semua orang akan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum. Rasulullah ampuni dosa kita setelah kita mengikuti akhlakul karimah, akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus memandang dengan cara memandang Rasulullah. Mendengar dengan cara mendengar Rasulullah. Telinga kita ini kalau kita nakal disentil telinga. Telinga itu tempat hukuman. Ya, kalau anak nakal itu, Sayyidah Fatimah Zahra diriwayatkan ketika masih kecil ada riwayat min sughur riwayah ini riwayat kecil jawer sama Nabi. Itu karena apa? Karena telinga itu tempat hukuman. Orang akan mendapatkan apa segala dan banyak itu dikerjakan alim-alim sampai sekarangnya. Jangan gampang menggampang-gampangkan urusan jembatan antara apa itu kebaikan dengan kebaikan. Hati-hati. Nah, hidup akan bagaimana kita di dunia ini, bagaimana kita menjaga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahil Islam. Kenapa Allah membuat agama itu sebagai aturan? Karena Allah persiapkan kita ini menghuni taman-taman surga Allah. Dan satu orang, satu surga. Satu pintu di rumah surga itu. Luar biasa. Itu rumput tinggi. Berkali daripada rumput di sini. Di sana al-jannatu tajri min tahtiha al-anhar. Di surga itu di dalamnya mengalir sungai. Mengalir sungai-sungai. Di sana ada satu telaga Kautsar di Aden. Di surga nabi-nabi dan rasul-rasulullah subhanahu wa ta'ala. Dan ngerti terus apa salat ini. Itu penyangga, itu pintu nanti masuk ke dalam surga itu, salat itu nanti ikatan yang menggenggam diri kita dari keselamatan di dunia. Masuk ke alam barzah itu menjadi penyelamat. Cahaya yang akan terlihat di umat-umat di akhirat itu nanti di belakang aulia-aulia Allah. Setiap tetesan air wudu itu dari bagaimana kita mengharapkan selalu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dikatakan jalan hidup akan menemui kematian. Hidup akan gak selalu bahagia terus atau susah terus, atau hidup gak selalu siang terus. Demi Allah itu waktu selalu nanti ketemu jam 5 sore, terus nanti ketemu itu waktu azan maghrib, terus ketemu malam. Di malam itu salat yang dikerjakan di malam hari, salat Isya. Terus ngerti apa aturan-aturan itu penguat selama di dunia ini daripada sendi-sendi tubuh di badan ini akan kuat, orang akan sehat afiah rohaninya ataupun jasadnya dari apa? Dari dia selalu berharap kepada Allah untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati karena ihtiyat bil amal, kehati-hatian itu dianjurkan alim ulama untuk kita berhati-hati dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Siang itu terus apa ibadah di siang hari, malam terus di siang itu mencari rezeki, cari duit ya. Orang masih belajar terus belajar. Nah, itulah Allah mengikat segala sesuatu dalam satu ikatan ikatan kebaikan, yakni ikatan untuk kita selalu menghubungkan amal-amal perbuatan itu dengan Sayyidina Rasul penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dikatakan orang
mendapatkan hasil maksud, mendapatkan keberuntungan di dunia dan sampai di akhirat nanti. Nah ini kenapa Allah Subhanahu wa taala itu akan kiamatkan dunia? Kenapa Allah akan buat hari Jumat itu kiamat? Ya karena Nabi Muhammad segala sesuatu. Semakin kita ini memahami Rasulullah, semakin kita ini mengenal, mendekat kepada kebahagiaan dia Rasul, akhlakul karimah Sayyidina Muhammad SAW ini akan tambah sempurna akal seseorang itu. Akan tambah ihsan hati orang itu. Akan bertambah keutamaan orang itu di sisi Allah. Setelah apa? Setelah segala sesuatunya dalam hidup dia orang ini selalu mengharap ampunan kepada Allah. Segala sesuatu kebaikan dari Allah. Terus kita punya apa manusia? Kita ini punya apa diri kita manusia ini? Yang bisa kita ikuti, yang bisa kita jadikan apa sesuatu menjadi haknya kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan orang ini hidup terus nggak mati, jangankan mati tambah tua. Umur tambah terus. Tambah terus. Nggak ada umur tambah kecil tambah tua. Ya. Seperti makhluk Allah nggak ada. Bukan siapa yang ciptakan kita. Yang ciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang bisa ciptakan manusia selain Allah. Maka terus sifat manusia itu dia memikirkan Allah, selalu mengharapkan kecintaan Allah. Dan Allah sudah ajarkan qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kita mengharapkan kecintaan dia Allah, dia itu Allah. Fattabi'uni. Itu di saat Rasulullah SAW ini membawa kita umat yang akan menjadi besar masalah untuk kita, besar kebahagiaan untuk kita. Di saat di akhirat itu nanti di siratal mustaqim mendapat syafaat dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena benar-benar akan seorang itu merasakan apa sih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah ini. Apa sih kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini? Habbuduni nara dikatakan. Wa mal hayatud dunya illa al-mata'ul ghurur dikatakan. Cinta dunia itu Allah jembarkan neraka. Allah buka itu neraka selebar-lebarnya orang yang hatinya cenderung bukan kepada Allah tapi kepada nafsu duniawi. Dan apa? Dan itu harta. Terus kehidupannya orang itu dunia itu ya, bukan dia mengikuti Rasulullah, lupakan Nabi. Ila mata'ul ghurur dikatakan di sana itu hanya nipu. Hanya menyengsarakan. Nah, di akhirat tertipu, tergelincir. Dunia tertipu dunia dan harta, di akhirat dia nggak akan pernah menemukan kebahagiaan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang beruntung insyaallah, mudah-mudahan kita Allah jadikan ahli jannah, orang yang baik, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa banyak salawat ke Nabi Muhammad SAW. Karena salawat ini akan nyambungkan hati kita ke Rasulullah. Orang salawatan ini ngerti harfiah salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu di sana itu menjadikan hati kita hidup. Hati kita hidup karena sebab karena Nabi Muhammad SAW. Tangan kita ini kuat hidup. Hidup karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW. Apa segala sesuatu yang kita inginkan ini akan akan ada. Daripada keberkahan sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau itu karamah, kelebihan. Atau itu hidayah, petunjuk. Sampai Allah katakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya Muhammad. Andai kata hamba-Ku mengharapkan kecintaanku, maka katakan ikuti aku. Suruh ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Terus akan aku berikan kecintaan. Akan Allah berikan kecintaan. Yaghfir lakum dzunubakum. Terus Allah ampunkan dosa kita semua insyaallah. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.